Teman-teman semua, selamat datang pada acara Forum Metamind edisi bulan Juli. Forum Metamind adalah forum pembelajaran, forum diskusi yang difasilitasi oleh Metamind, PT Metamind Tata Cendekia. Bagi yang belum tahu, bagi yang belum kenal, izinkan saya untuk memperkenalkan Metamind. Metamind nama lengkapnya adalah PT Metamind Tata Cendekia, jadi menata untuk menjadi cendekia gitu ya. Di mana kami bergerak di bidang training, coaching, juga ada mindset assessment dan consultancy. Dan training coaching kami semuanya berbasis pada pengembangan pola pikir, pengembangan mindset. Apa alasan kami memilih mindset? Karena bagaimanapun produktivitas diinginkan di perusahaan, bagaimanapun kita ngomong soal KPI, soal keberhasilan, soal kesuksesan, performance, itu semua adalah perilaku yang ditentukan, drive terbesarnya adalah ada di pola pikir seseorang. Sehingga kami ingin mengajak teman-teman semua juga banyak lebih memperhatikan bagaimana pengembangan pola pikir. Kalau kita sibuk merubah behavior, kita sibuk untuk memberikan reward, punish and reward ya untuk perubahan behavior, sebenarnya itu hanya akan menjadi sia-sia karena balik lagi ya. Justru mindsetnya ini yang perlu kita kenali dan kemudian kita kembangkan. Nah, kalau bicara soal mindset itu jadi banyak nih, dan itu bisa kemana-mana. That's why setiap bulan Forum Metamind memberikan acara ini gratis dan itu uh, justru ingin mengajak teman-teman, yuk kita belajar bersama-sama, yuk. Acaranya selalu di hari Rabu minggu ketiga. Jadi ingat aja hari ketiga, minggu ketiga gitu ya. Dan ini dengan berbagai topik, macam-macam topik, namun kami selalu berfokus pada dikaitkan dengan mindset ya, mindset dari orang tersebut dalam berbagai aspek. Nah, hari ini kita ingin membahas tentang sekolah. Kalau saya ingatnya bulan Januari, bulan Februari kita sempat bahas tentang branding, sempat bahas tentang leadership gitu ya. Dan hari ini kita justru ingin melihat dari sudut pandang anak-anak. Ini kan masa-masa masuk sekolah nih. Bagi teman-teman yang orang tua yang anaknya masih SD, TK, SD, SMP, ini adalah udah mulai masuk sekolah. Walaupun belum serentak ya, karena ada yang masih libur sampai hari Minggu depan kali ya, Megi ya. Baru masuk sekolah, tapi ada juga yang hari Senin kemarin. Ini kami bisa lihat dari indikatornya jalanan macet atau enggak. Jalanan kosong, oh anak-anak lagi pada liburan gitu ya. Hari ini macet, oh iya anak-anak udah pada sekolah gitu. Itu salah satu indikator jalanan itu sekolahnya udah mulai ini. So teman-teman, hari ini topik kami semua adalah tentang sekolah. Karena ini adalah banyak orang tua yang bergembira karena anaknya sekolah, tapi ada juga orang tua yang tegang karena anaknya sekolah karena udah mulai siap-siap sibuk nih, siap-siap sibuk. Padahal hari-hari pertama masuk sekolah itu adalah justru menjadi kunci dari sepanjang tahun ajaran. Apakah ketika anak masuk sekolah di hari pertama, hari kedua, itu ditarik-tarik oleh orang tuanya, atau mereka mau datang dengan senang? Ya, mereka dengan senang ditarik-tarik, maka aduh mereka merasakan sekolah itu jadi beban, sekolah itu jadi horor, sekolah itu jadi tidak menyenangkan, sehingga bisa diprediksikan sepanjang tahun mereka akan masih teringat. Terlebih lagi ketika masuk sekolah, mereka mendapatkan wali kelasnya. Jadi ketika mereka lagi marah-marah, lagi kesel lihat wali kelasnya, jadi setiap kali lihat wali kelasnya mereka kesel. Kita bisa begitu ya, karena dalam bidang mindset kita mengenal apa yang namanya anchor. Sementara di sisi lain ada anak yang semangat di sekolah.
Apalagi orang tua kan juga banyak 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 caranya ya, dibeliin tas baru, kotak pensil baru, buku baru, dan kemudian diiming-imingi dengan hal-hal yang baru, bisa ditunjukin ke temennya gitu. Wah, mereka seneng deh jalan ke sekolah. Tapi begitu sampai sekolah, apakah menjamin sepanjang tahun dia akan suka? Belum tentu juga. Bisa jadi anaknya senang ke sekolah, tapi kemudian orang tua sama orang tua di sekolah berbicara hal-hal yang, aduh, dan so, so many things. So many things yang perlu kita persiapkan saat anak-anak mulai masuk sekolah. So many things ini, yang paling utama adalah kita sebagai orang tua. Ya, kita sebagai orang tua. Jadi bukan guru yang di sekolah, tapi kita sebagai orang tua. Persiapan orang tua sebenarnya bukan pada saat mereka sampai di sekolah, tapi mulai dari H-1, H-2, ini yang banyak jalan-jalan ke luar negeri, besok sekolah, hari ini baru balik. Hari Senin sekolahnya pagi, hari Minggu baru flight malam hari, sampai di rumah udah capek, udah lesu. So, itu sebenarnya udah masuk-masuk persiapan sekolah. So, teman-teman, sangat luas, sangat dalam, dan saya menyambut dengan baik ketika salah seorang alumni dari MetaMind, beliau adalah seorang meta coach. Beliau mengajukan, Bu Mar, kita bahas ini yuk, dan saya sangat tertarik, so saya sambut dengan tangan terbuka, hati terbuka untuk sama-sama sharing. Mengapa terbuka? Karena kita lihat pentingnya persiapan untuk anak-anak masuk sekolah. Dan bagaimana saya menyambut gembira karena pembicaranya hari ini adalah seorang expert di bidang sekolah, ya. Ibu Maggie Seng, biasanya saya panggil Maggie, ya. Beliau ini adalah seorang Master in Arts of Teaching dari USA. Jadi bagaimana untuk mengajar. Lalu beliau juga, kalau dari Neurosemantics, beliau adalah seorang meta coach dan juga seorang master practitioner dari Neurosemantics. Jadi ilmunya yang nggak jauh-jauh deh tentang mindset manusia, tapi spesial untuk anak-anak, dan nanti teman-teman bisa banyak menggali, berdiskusi, dan bertanya pada beliau perihal pendidikan ini. Beliau juga adalah seorang BNSP facilitator, dan saat ini selain sebagai business owner, jangan ditanya bisnisnya apa gitu ya, beliau juga adalah konselor di Sekolah Ciputra. Saya tahu bahwa beliau awalnya bukan konselor. Beliau awalnya adalah guru. Oke. Beliau punya ke expertise bisa bahasa Mandarin kalau nggak salah waktu itu. So, beliau menjadi guru, tapi ternyata jadi guru itu nggak lama. Karena sekolah melihat bakat beliau. Terlalu sayang kalau hanya jadi guru. Kalau guru kan hanya kelas SD waktu itu atau SMP ya. Tapi kemudian beliau ditarik ke sekolahnya, ke yayasannya untuk menjadi konselor di Sekolah Ciputra, Surabaya. So, teman-teman, tanpa berpanjang riang, kita akan, sebelum berpanjang riang menyambut Bu Maggie, saya ingin sampaikan dulu rule of the game-nya. Yang pertama adalah suara mute, udah pasti ini pada mute semua, tapi besar harapan teman-teman berkenan untuk video on. Yang belum mandi, nggak apa-apa kok, nggak kecium baunya gitu ya. Nah, kecuali yang sedang nyetir. Apa alasannya kami butuh video on? Supaya kami bisa melihat reaksi teman-teman. Kita juga namanya diskusi tuh, kalau teman-teman lagi bingung, kita tahu, oh dia lagi bingung nih, saya perlu jelaskan lebih detail. Dan tak kenal maka tak sayang juga, maka ketika kita bisa melihat wajah, tentunya akan lebih berasa forum ya, lebih berasa forum seperti itu. Dari ini udah cukup kecil nih wajahnya, yang muncul hanya nama-nama saja, bingung deh kita gitu ya. Sebesar harapan teman-teman berkenan untuk video on. Lalu kemudian waktu kita 90 menit, jadi akan selesai jam 21.00. Bagi yang terbiasa ikut program MetaMind, ini tidak ada bonus tambah 30 menit ya. Jadi Maggie akan menjelaskan materinya dan akan selesai jam 21.00. Namun, sepanjang penjelasan, bila teman-teman ada yang mau bertanya, bisa menulis pertanyaannya di chat, di ruang chat.
Nanti saya akan bacakan. Atau bisa juga angkat tangan di reaction. Jangan angkat tangan di sini, karena kalau pakai virtual background nggak kelihatan. Pakai reaction. Sehingga nanti kami akan melihat reaction itu, dan bagusnya lagi, kalau reaction itu bisa kelihatan yang ngantri siapa, nomor 1, nomor 2. Sehingga nanti pada saat jeda, kita akan berhenti dari waktu ke waktu untuk menjawab pertanyaan. Tidak ada sesi tanya jawab khusus ya, Meg ya, nanti ya, interaktif aja. Dan kalau nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya mendalam, mungkin kita akan berusaha menjawab sesingkat mungkin dengan waktu dan keterbatasan. Semua pertanyaan adalah berfokus pada persiapan sekolah anak-anak. Jadi kalau ada yang bertanya soal coaching, ada soal business, leadership, bukan di sini tempatnya, karena ini tentang anak-anak sekolah. Oke, teman-teman, are you ready untuk itu? Siap ya. Oh ya, satu lagi, nanti sebelum selesai kita ada acara foto bersama Meg, dan kemudian baru kita akan akhiri untuk itu. Mengenai slide, teman-teman akan mendapatkan PDF-nya. Jadi teman-teman jangan buru-buru meninggalkan WhatsApp group nanti. Yang ada di WhatsApp group Forum Metamind bulan Juli itu akan menerima PDF-nya. Saya lihat ada beberapa orang yang berada di forum induk. Sepertinya dia tidak mendaftar. Bagi yang mendaftar, itu akan masuk ke forum yang bulan Juli khusus. Sehingga nanti pembahasan akan ada di grup yang bulan Juli, tidak di forum induk. Juga nanti PDF dan rekaman ini akan dibagikan di forum yang bulan Juli. Jadi bagi yang belum bergabung di forum Metamind bulan Juli, silakan nanti bergabung kembali ya. So, itu saja untuk perkenalan, untuk pembuka, dan kemudian mari yuk kita bersama-sama sambut Ibu Meggy Seng. Silakan Ibu Meggy. Aku jadi panggil Ibu. Iya, aku jadi nervous Ibu panggil Ibu. So, ya silakan Meg, the time is yours. Thank you. Selamat malam semuanya, apa kabar? Baik, Meg. Baik ya, oke. Ini Maggie share screen, bisa dilihat slide-nya? Ya, kelihatan. Oke, jadi ini akan Siap-siap saya, sekolah. iya, Ya. ini akan saya mulai ya. Jadi sebelumnya terima kasih untuk kehadirannya, dedikasi, komitmen, dan keterbukaannya untuk kita belajar bersama. Jadi sebelum saya mulai, saya akan menginfokan bahwa di sini juga saya belajar. Jadi saya ingin teman-teman yang ada di grup, di apa online sekarang yang hadir, kita sama-sama diskusi dan sama-sama belajar. Ya. Nah, ini ada pertanyaan yang saya ingin berikan kepada teman-teman. Seberapa kenalnya Anda tentang kehidupan si kecil di sekolah? Sorry. Pertanyaan yang perlu dijawab ya, Meg. Yes, Oke. So, saya nggak bisa seberapa lihat chatnya. kenalnya kita sebagai orang tua tentang kehidupan si kecil di sekolah? Kalau anak saya 2 dan sudah selesai kuliah, jadi itu si kecilnya udah gede gitu ya. Nah, teman sendiri gimana? Silakan ketik di chat room. Saya yakin tentu akan berbeda-beda bagi yang pertama kali baru masuk TK. Sekarang anak yang paling kecil masuk apa ya? Taman bermain kali ya, Meg ya. Iya, ini ada itu dari Bu Grace naik TKB. Mm-mm. Nah, seberapa kenalnya kita nih tentang kehidupan di sekolah? Mau yang SMP juga boleh, Hmm. SMA juga boleh. Jadi boleh tulis di chat. Jadi Bu Mar, waktu itu saya, anak saya umur 9 sekarang, tapi tahun Ah, lalu, bahwa dia itu, saya pikir dia tuh aktif sekali kan. Nanya, aktif, lala, ternyata di sekolah tuh diem. Berbeda sekali. Dulu enggak kok, diem, anteng gitu. Oh, sangat berbeda. itu sama dengan cerita saya. Anak saya 2, yang kecil itu di rumah itu pendiam gitu ya. Kelihatan tidak banyak Hmm. ngobrol. Anak cicinya, kakaknya tuh yang lebih dominan di rumah. Hmm. Nah, saya kaget waktu di sekolah itu masih TK loh. Di sekolah bilang, wah, enggak Bu, beda katanya. Justru di sekolah dia tuh jadi kepala geng katanya. Terus saya di rumah. Dia justru jadi kepala geng di sekolah. Waduh, totally berbeda. Nah, itu kalau ingat anak-anak masih kecil. So, Meg, kita di grup ada yang menulis tadi, kalau tadi Bu Bu Grace udah anak 1 naik ke TKB, kalau Bu Hani mengatakan anak saya 2, yang 1 kelas 3,
Yang satu belum sekolah, kelas 3 SD ya Hmm. Bu ya, saya berasumsi. Bu Dele, anak-anak saya SMA. Wow, sudah SMA ya Bu Dele ya, waktu cepat berlalu. Ah. Dan Bu Reskiani mengatakan bahwa anak saya SD kelas 3. Saya kebalikannya, Bu. Sama saya pendiam, tidak banyak gerak, tapi di sekolah ternyata banyak banget geraknya. Itu dia, Bu. Beda kan ya. Di rumah anak kucing gitu ya, di sekolah anak mau. Itu itu anak bungsu saya tuh. Di rumah kucing dia. Di sekolah macan katanya. Nah, lalu ada Bu Angeline mengatakan bahwa anak saya PGB dan baru akan masuk PGA. Saya kurang familiar. PGB itu apa ya? Maggie mungkin tahu. Playgroup. Oh, playgroup B Mm-mm. dan playgroup A Playgroup A. gitu ya. Berarti Bu Angelina anaknya masih umur 2, 3 ya? Kalau nggak Masih salah. kecil ya Bu Angeline. Bu Angeline yang saya kenal bukan ya? Oke. Nah, itu sih dari yang beberapa di chat di seberapa kenalnya kita Oke. tentang kehidupan mereka di Nah, jadi sekolah. waktu itu saya sedang melakukan research dan saya Ah, menemukan TV show di Singapura. Oke. Nah, ini sangat menarik. Jadi saya mau ada itu di On Red Dot. Ini saya putarkan ya. Hanya 30 detik aja, teman-teman. Oke, Bu Angeline anaknya 3 tahun dan 2 tahun. Thank you, Bu Angeline. Oke. Wah, Bu Rini nih Bu ada. Untuk cucu-cucunya, wah, luar biasa. Tangannya Mbah Eyang dong, Mbah Oma. Wah. Oke, silakan kita nonton bersama-sama yuk video ini. Silakan, Meg. Nggak ada suara ya, Meg? Saya sudah di videonya di slide-nya sih. Coba saya nggak ada suaranya Bu ya. Ya. Share. Ini suara ini video dari Red Dot-nya Singapura. Iya, Oke, ada coba Bu ini. Manta, anak saya kelas 6 SD, dia pendiam sama anak saya kelas 1 SD. Nggak suka kalau setiap ada. Oke, baiklah. Kita coba dengan ini ya Bu ya. Mm-mm. Apakah kedengaran suaranya? Coba dijalankan deh. Belum kedengaran tadi. Enggak. Tapi ada teksnya. Kita mungkin bisa baca Oke, teksnya ya. boleh. Hmm. Oke, ini papanya ya. If I tell my mom about my problem, the whole family will know. Waduh, jangan cerita ke mama gitu ya. It's Ya, very sad because I feel very betrayed. Wah, jangan cerita ke mama deh. Hmm. I think I know quite a bit of apa school life right now, kata mamanya nih. Aduh, kok ini tuh so it's only surface only, kata anaknya. orang tua merasa tahu, tapi kata anaknya itu hanya permukaan saja gitu ya. Di rumah dia bilang dia introvert, tapi di sekolah dia lebih dekat kepada teman-temannya. Jadi dia bilang kalau di sekolah dia ribut dengan teman-temannya, di mana mamanya tidak pernah lihat itu sebelumnya dan pengen melihatnya. Jadi TV show ini On the Red Dot ini adalah orang tua diundang untuk ke sekolah dan menjadi muridnya. Dan sangat menarik pada saat orang tua di satu kelas dengan anaknya. Jadi saya mengambil cuplikannya dari sana. Oke, Ini tentang orang tua oh, satu kelas bersama anak-anaknya ya. betul Bu, iya. Hmm, Jadi oke. orang tuanya pakai seragam dan dia masuk ke kelas dan ini dilihat mereka punya show ini jadi melihat bagaimana orang tua akhirnya lebih mengerti anaknya. Dan dari sini the next one. Nah, sekarang saya ingin tanya nih kepada Bapak dan Ibu, apa yang paling membuat anak Anda bersemangat atau gugup di hari pertama mereka? Ada anak yang masih berlibur atau sudah masuk sekolah? Hmm.
Bisa di unmute atau raise hand untuk sharingnya. Oh, mau ditulis ya, Meg? Boleh Apa yang ditulis paling atau membuat? sharing. Oke, siapa yang mau sharing? Bu Rini, kalau ingat waktu masih kecil anaknya atau cucu-cucunya udah sekolah, Bu. Terima kasih. Selamat malam. Ya, saya ada 6 cucu yang Apa? masih tinggal bersama saya, 2 cucu, dan yang satu tinggal di beda rumah, tapi dekat Hmm. gitu. Itu 3 cucu. Yang jauh 1 cucu. Paling besar naik kelas 6 SD, dan yang paling kecil ini baru mau masuk PAUD, ya, Oke. playgroup. Eh, Kalau yang kecil ini mungkin persiapannya berbeda ya, berbeda karena dia masih kayak mau dititipin gitu, karena bicaranya agak terlambat dan Hmm. harapannya dengan dimasukkan ke sekolah itu di PAUD itu akan lebih terangsang untuk bicara gitu. Hmm. Memang beda sekali dengan anak-anak saya tentu saja dengan cucu-cucu gitu kan. Tapi eh, apa? Kalau yang dulu anak saya yang besar itu kalau mau pulang sekolah itu tanpa ditanya sudah cerita dulu. Karena sejak kecil, sejak TK itu sudah saya tadi belajar apa, ada di sekolah cerita apa itu selalu saya tanya. Sehingga di SD itu tanpa ditanya sudah cerita duluan. Hmm. Hmm. Dan kebetulan juga pekerjaan saya memungkinkan ada waktu, ya tidak selalu saya tinggal gitu, saya mengikuti mereka gitu. Jadi Hmm. itu pertama kali mereka sekolah nggak Waktu masalah. dulu ya. Tapi Ibu temenin mereka waktu di hari pertama sekolah. Hari pertama sekolah iya, kemudian saya Heeh. tinggal. Oke. Dulu Saya kan, ingat hari pertama sekolah tuh ada yang nangis. oh Ada iya, yang iya memang begitu. Tapi saya pikir itu tergantung persiapannya. Dari Hmm. jauh sebelumnya kan kita sudah mempersiapkan mau sekolah, nanti di sekolah begini-begini, kita ceritakan yang menarik, banyak teman dan begitu. Jadi saya selama ini tidak ada kesulitan untuk Oke. anak-anak saya, untuk cucu saya ada satu yang agak rewel gitu karena dia Oke. cucu dari Baik. keenam cucu satu laki-laki. Nah ini yang laki-laki ini yang agak manja. Jadi jadi Baik. Terima hari kasih. pertamanya begitu. Iya, terima kasih. Terima kasih Bu Rini, macam em, pengalaman dari Bu Rini tentang cucu-cucunya dan saya penasaran nih teman-temannya lain ada yang mau sharingkan apa yang paling membuat anak bersemangat. Kata kata mama papa saya, Meg, waktu saya kecil tuh sekolah waktu baru hari pertama sekolah saya tukang nangis katanya. Dan saya waktu itu sekolah waktu di TK dulu itu ada tante saya, kuku Hmm. saya SMA. Jadi saya nggak boleh lihat tante saya. Kalau lihat tante saya langsung nangis. Tante saya dia kelasnya kan di loteng. Ketika dia mau turun lewatin kelas saya dia perlu ngumpet supaya nggak kelihatan saya. Katanya begitu. Oke, ada yang mau sharing lagi? Thank you, Bumar. Iya. Nah, jadi ini beberapa yang dialami. Ini pertanyaan saya, ini contoh beberapa pertanyaan aja. Jadi pada saat mereka mulai masuk sekolah, sebagai masuk sekolah baru atau kelas baru, itu mereka mempunyai beberapa pertanyaan. Kebanyakan itu siapa teman saya itu seperti apa, lalu nanti saya istirahat makan sama siapa, lalu juga penampilanku bagaimana ya. Dan ini biasanya cenderung untuk anak SMP ke atas. Lalu badan saya sudah wangi belum? Ada bau badan nggak? Terus tugasnya bagaimana ya? Dan juga pertanyaan tentang guru-gurunya yang mereka hadapi. Oke, jadi beberapa pertanyaan, tapi ini bisa di luar dari sini juga. Nah, dari hari ini kan, untuk hari ini kita akan membahas mengenai mindset dan apa yang orang tua perlu siapkan untuk anak-anak pada masuk sekolah. Jadi sebelum saya masuk ke sana, saya akan membahas mengenai inside out-nya dulu. Jadi inside dari anak si kecil, lalu sebagai outside-nya dari sekolah. Nah, jadi ini saya dari sekolah dulu nih. Nah, ini kita bahas mengenai kurikulum. Jadi di sekolah ini sekarang banyak namanya ada kurikulum IB, right? International Bachelor, ada Cambridge, ada kurikulum Merdeka. Indonesia ini baru launch kita 1-2 tahun yang terakhir deh kurikulum Merdeka. Itu lebih praktikum dibanding zaman dulu yang kita ngambil tes. Nah,
Jadi kita pada saat anak-anak masuk sekolah, kita perlu mengetahui ini anak-anak itu masuk ke kurikulum apa. Apakah dia project based atau dia exam based. Di mana kalau project based itu dia banyak sekali project hands on. Kalau misalnya dia exam based, dia itu banyak banget ulangan. Nah, ini kita perlu pemahami dulu dia di kurikulumnya apa. Yang kedua adalah ekspektasi sekolah. Karena setiap sekolah dia mempunyai ekspektasi yang berbeda-beda. Lalu kita lihat jumlah siswa. Nah, jumlah siswa ini menurut saya ini sangat menarik ya. Soalnya saya, karena saya sebagai guru BK, jadi setiap konselor guru BK, jadi setiap ada murid baru, itu kami perlu psikotes dengan kami. Lalu kami juga yang membuat transisi mereka ke dalam sekolah di situ. Dan yang kita lihat ini menarik, apabila murid yang datangnya dari private school, jumlah muridnya lebih sedikit di sekolah yang lama, lalu mereka masuk ke sekolah yang besar, itu mereka sangat kaget karena di sekolah yang lama, contohnya yang saya banyak beberapa case itu anak ini sekolah lama ini unggul dan orang tua menganggap bahwa anak saya ini unggul. Tapi pada saat masuk ke sekolah Ciputra, di mana satu angkatan itu 100 lebih, dia menjadi seperti kayak nobody, kayak blend in gitu loh ya, Bapak Ibu ya. Nah ini orang tua kaget, loh anak saya kok em, nggak ini ya. Jadi orang tua kayak merasa tidak seperti dulu. Ada apa nih dengan anaknya? Wah, sekolah sekolah Ciputra ini tidak tepat. Sekolah ini tidak tepat karena tidak bisa membantu saya untuk mengunggulkan. Nah, dari situ terjadilah konflik antara anak sendiri dan juga anak dengan orang tua dan kepada pihak sekolah. Dari situ itu yang kita sering halamin. Lalu adalah support systems. Nah, dari sekolah ini juga kita perlu mengetahui support system seperti apa yang di sekolah ada. Dari gurunya, dari wali kelas, dari guru BK, dari kepala sekolahnya. Nah, ini sebagai orang tua, menurut saya ini kita juga perlu tahu. Kalau misalnya ada masalah, ada kejadian apa-apa, perginya nyarinya kemana. Dan seberapa supportnya sekolah kepada perkembangan si anak. Dan yang terakhir adalah si budaya sekolah. Jadi budaya, nih kita ngomong budaya culture ya, itu menurut saya ini sangat menarik karena kita dari budaya orang Indonesia, dari dunia timur. Tapi sekarang banyak sekali yang kita memasukkan anak kita ke national class atau sampai dengan international school. Jadi ini budaya barat. Nah, kalau saya boleh tahu Bapak Ibu sini anaknya rata-rata di sekolah nasional, internasional, atau national class yang di sini. Tadi ada di Kalam Kudus ya. Di Harapan Bangsa, Bu Angelin anaknya di Harapan Bangsa. Oke, Bu Rini cucunya di sekolah Islam. Ada Bapak Ibu yang lain? Kalau Bu Angel di sekolah nasional. Hmm. Dan ini kalau budaya tuh lebih kepada budaya sekolah ya, Meg ya. Mm-mm, betul. Kalau tadi kan nasional, nasional plus, internasional, Hmm, dan juga tiap sekolah kan juga punya culture-nya masing-masing ya. betul. Uh, saya perhatikan culture yang simpel aja. Ada yang boleh bawa makanan dari rumah, ada Mm-mm. yang boleh jajah. Iya, jadi sangat menarik, Umar. Jadi pada saya banyak menerima murid nih. Contoh SD, eh, Bu Rini, saya contoh izin ya, pakai contohnya Bu Rini ya. Jadi dari SD sampai SMA, dia tuh di sekolah Islam. Hmm. Pas SMA, karena dia mau disekolahkan ke luar negeri, impiannya itu kuliah di luar negeri. Jadi masuk ke sekolah Ciputra, di mana budaya ini jauh berbeda. Dan itu sangat shocking dengan perubahan si anak. Sampai saya konseling anaknya. Jadi di sekolahnya itu Al-Aqsar, di mana laki-laki dan perempuan itu dipisah. Makan siang pun nggak boleh bareng, roknya panjang, berjilbab. Tapi pada masuk sekolah Ciputra, dia lipstik paling merah, rok paling pendek, itu kayak 180 derajat. Di mana jadi saya konseling dia dan saya bertemu dengan orang tuanya. Dan orang tuanya juga akhirnya bingung gitu loh. Kok ini bisa? Nah, ini contoh-contoh yang sebagai orang tua kita perlu tahu pemahaman budaya sekolah dan dari yang apa yang mau kita bentuk. Karena itu bisa mempengaruhi nantinya ke perkembangan si anak.
Ya, saya juga pernah terima konseling anak di mana dia tadinya adalah dari international school. International school itu kalau mungkin 10 tahun lalu ya, international school waktu itu kan ya bukan waktu itu sampai sekarang juga kan mengandalkan internet, mereka perlu cari data. Jadi semuanya searching sendiri. Namun kemudian karena faktor ekonomi, orang tuanya nggak mampu untuk membayar lagi uang sekolah di international school sehingga masuklah ke sekolah negeri. Dan itu sangat drop sekali anaknya di mana dia tidak lagi bisa searching data sendiri. Itu anak SD kelas 5 di mana dia udah mau masuk kelas 6 dan itu penyesuaian adaptasinya tuh luar biasa sekali. Itu juga jadi bagaimana mereka yang biasanya searching data, belajar mandiri, tiba-tiba semuanya adalah yang sistem terpadu dan wah itu juga culture shock banget tuh buat anak tersebut untuk. Nah, kita orang tua perlu jelas ketika kita masuk sekolah, Betul. culture seperti apa yang Mm. eh, sekolah yang kita tuju gitu ya, Meg ya. Iya, betul Mohon Bu. mohon maaf ya, eh, Ibu Bumar, Ya, itu sebenarnya kesalahan dari orang tua. Karena dia akan memindahkan atau mengadakan perubahan untuk si anak, tapi tanpa persiapan. ya, Mm. Ya, jadi itu sebenarnya kesalahan orang tua dan kondisi yang menyebabkan anak harus pindah itu kan harus dijelaskan ke anak, dipersiapkan betul. bagaimana begitu ya. Jadi eh, anak itu memasuki orang tua saja menghadapi suatu perubahan aja sudah susah, apalagi anak gitu. Ya, Ya, saya masih ingat pada waktu anak saya sendiri ya, bukan cucu saya, itu mau saya masukkan ke sekolah yang ada asrama, di asrama. Jadi dia waktu itu sekolah di boarding school dengan Turki. Memang kita tidak beda karena di situ culture-nya tetap Muslim. Ya, jadi di sana saya malah ikut dulu apa namanya open house gitu. Saya jelaskan ya, mau sekolah di sini enggak, tapi risikonya enggak ketemu ibu tiap hari, harus ya, tidak pulang ya dan dia sebagainya. Saya ya. silahkan dia memilih karena di SMP negeri waktu itu dia sudah diterima. Lalu Hmm, saya silahkan untuk berpikir, kemudian dia datang ke saya paginya, bangun tidur, ibu aku sekolah di sana. Gitu ya, ya. Jadi kalau seperti itu tidak ada masalah gitu. Tapi betul. kalau ya, tapi kalau tiba-tiba Mas hanya maunya gitu. Kebetulan That's mohon why maafin ya That's why bagaimana? ada acara ini untuk mengingatkan para orang tua. Berbahagialah kalau semua orang tua seperti Ibu Rini. Terima kasih Ibu Rini. Ya, enggak juga, enggak juga. Terima kasih. Ya. Nah, ini Silakan. juga terima kasih Bu Rini. Ini menyambut dengan the next slide yang saya punya adalah tentang insight tentang si anak. Jadi yang pertama adalah ekspektasi keluarga. Ya. Jadi kita juga perlu tahu apa sih ekspektasi keluarga. Dan sebagai orang tua, kita perlu memahami ekspektasi saya kepada anak ini apa. Lalu ke depannya saya ingin anak ini seperti apa. Karena menurut saya ya, mungkin Bu Mar yang lebih expert. Saya karena merasa saya juga sebagai orang tua, tapi anak saya masih kecil, umur 6 dan 9. Karena saya merasa kayak saya sedang kayak membangun, kayak molding mereka kayak clay gitu loh. Kayak ini nanti masa depannya value-nya seperti apa yang ingin saya tanamkan. Itu kan dari kecil ya. Nah, sekarang ini bahas ekspektasi keluarga ini seperti apa. Nah, ini contoh kalau saya dengan pengalaman anak saya sendiri, anak saya nggak suka sempoa yang besar, sempoa nggak suka, piano nggak suka. Tapi sempat saya paksa karena perlu membangunkan fondasinya, gitu. Lalu dipaksa, dipaksa bukan dengan kekerasan, tapi dengan di encourage, diajak ngomong. Dari situ akhirnya dia ikut tes, dapat piala. Contohnya seperti itu. Nah, ini kita juga perlu main ekspektasi keluarga kita ini apa nih sebagai kedua orang tua ya. Yang di sini saya bahas ini adalah kepada ibu dan bapak. Jadi orang tua ini dua orang ya, Kak. Apabila ada, kalau single parent berarti sendiri, tapi kalau misalnya masih ada kedua pihak, ini perlu diskusikan. Dan saya sarankan mempunyai satu ekspektasi, satu jalan. Jadi biar anaknya tidak bingung. Nah dari situ, lalu kedua ini adalah pencapaian achievement. Ada orang tua atau anak yang setiap hari dia ke sekolah, pulang, em, nggak ada pencapaian, nggak ada kayak awards-nya, nggak dia nggak perlu ngeles, dia nggak perlu ikut lomba, dia nggak perlu apa, itu juga ada. Tapi ada juga yang sangat talented,
Nah, ini kalau misalnya mau punya anak lebih dari satu, ini kita juga sebagai orang tua perlu mengimbangi. Kalau misalnya ada satu anak yang sangat talented, di satunya tidak, nah kita sebagai orang tua juga perlu membantu yang tidak tertalented ini mencari talentnya. Karena terkadang sebagai anak yang saya sering alami pada saat konsultasi itu adalah ada iri hati. Kenapa adik saya begini, kakak saya begini, kok saya tidak? Nah, dan sebagai pada saat saya meeting orang tua menganggap kami sudah memberikan keadilan kepada dua pihak di situ. Jadi ini contoh-contohnya. Lalu ada fit in pertemanan. Nah, ini balik lagi ke budaya yang sebelumnya, ke budaya sekolah dan pertemanan. Jadi gimana sih anak ini bisa, karena apalagi kalau remaja ya, untuk remaja ini pertemanan adalah nomor satu. Nah, bagaimana mereka bisa fit in di pergaulannya mereka. Nah, ini juga akan mencakup dari secara akademis mereka dan yang lagi hot sekarang adalah mental health, kesehatan jiwa, kesehatan mental ya. Di situ. Lalu support system, tadi yang seperti Bu Rini bahas bahwa sebagai orang tua kita perlu menjelaskan lebih awal. Nah, ini support system sebagai anak. Apa aja nih support system? Yang saya rasakan adalah perbedaan antara kultur kolektif dengan individualistik. Mungkin nanti Bu Mar bisa bantu saya nambah bahwa zaman sekarang dengan adanya gadget, kita anak-anak berkembang dengan sangat individualistik ya. Karena semua dia tidak perlu bertanya, dia bisa mencari jawaban sendiri. Lalu dengan kejadian di luar, kayak saya contohnya dengan anak saya, tidak main sepeda di luar tanpa pengawasan, di mana waktu saya kecil ya saya main sama tetangga, manjat pohon, itu nggak ada masalah. Nah, dari support system ini, anak-anak ini semakin lama-lama sekarang ini mereka bukan pilihannya mereka, tapi karena kondisinya, mereka menjadi individualistik, di mana itu menjadi fragile ya. Resilience mereka makin lemah karena mereka merasa diri aku nih sendiri, aku nih kok sendiri. Nah, maka itu saya juga mengalami banyak konseling setiap hari itu mental health naik karena anak-anak ini merasa, apalagi remaja Bu, saya dan Bapak, bahwa mereka menganggap mereka itu sendirian. Tidak tahu mau bicara dengan siapa, apakah bisa didengarkan atau dimengertikan atau tidak. Nah, dari sini makanya support system ini tidak hanya orang tua, tapi keluarga besar juga bisa, tetangga, teman, em, dan lain-lainnya. Dan ada satu lagi adalah the person, si anaknya sendiri. Yang kita ketahui adalah apabila yang punya anak lebih dari satu, setiap anak itu berbeda ya, punya karakter yang berbeda, cara pandang pikir yang berbeda. Nah, kita juga sebagai orang tua perlu memahami mereka as they are. Jadi mengenal mereka seperti mereka aja gitu. Jadi ini contoh, ada pertanyaan atau ada feedback dari Bapak Ibu? Sebelum saya lanjut ke slide berikutnya. Nggak ada, saya lanjut aja ya Bu Maren. Ini adalah beberapa aspek. So, Meg, ini adalah beberapa aspek yang perlu diperhatikan oleh orang tua ya saat Betul, memulai anaknya untuk masuk sekolah. betul. Oke, baik. Nah, Thank you, Meg. Ya. ya. Nah, sekarang kita bahas mengenai orang tua. Di sini tadi di grup chat ada yang tertulis bahwa ini kita ada yang punya anak sebagai orang tua, ada yang Riri ya, sudah seperti cucu nih, punya cucu. Boleh share nggak sih orang tua itu apa sih arti orang tua ini? Atau Bu siapakah orang Dele tua? mana ya, Bu Dele ya? Ada Bu Dele di sini, tadi ada Bu Dele. Iya ada, Udah off keluar cam. ya. Iya. Kayaknya saya Pak, saya eh, sangat tertarik dengan Bu Dele ketika beliau presentasi, Bu Meg. Hmm. Bu Della, tolong bantu saya koreksi ya. Beliau mengatakan bahwa banyak banyak orang tua mereka em, tahu menjadi orang tua yang melahirkan anaknya, tapi tidak tahu bagaimana menjadi ayah bunda bagi putra-putri Hmm. tercinta. Wah, itu keren banget itu. Hmm. Ya, Bu Della mungkin sibuk di balik layar. Tapi itu sesuatu yang berkesan buat saya. Tidak tahu bagaimana buat teman-teman semua. Silakan. Apa itu orang tua gitu ya, Meg? Iya. Dan di ruang chat ada yang tulis, eh, oh, Bu Rini, punya anak berbeda jangan dibandingkan. Ya, Hmm. Setuju, Bu. monggo Meg. Ya,
Sepertinya Iya. tidak ada yang menjawab. Mudah-mudahan masih di balik layar. Yang di depan hanya ada Bu Rini, Bu Manta, dan Bu Angel. Halo Bu Angel, how are you? Nah, Oh, jadi ya silakan Bu Angel. Orang tua apa tuh orang tua? Ya, apa itu orang tua? adalah eh, pe- orang pribadi ya yang bisa jadi dia memiliki seorang anak secara lahiriah ya, melahirkan gitu, dan memang tugasnya adalah mendidik anaknya dan mencukupi kebutuhan anaknya. Namun menurut saya juga orang tua itu adalah tidak hanya memiliki anak secara lahiriah, tapi juga anak yang dia didik juga, contohnya sebagai seorang guru juga menurut saya itu adalah orang tua di wilayah sekolah seperti itu sih Bu. Jadi adalah orang yang memang memberikan contoh, memberikan teladan, pengaruh hidup yang baik kepada anaknya, baik secara lahiriah maupun anak yang dia didik. Seperti itu, Bu. Terima kasih Bu Angel. Explanation-nya lengkap sekali ya Bu Maria. Terima Saya kasih Bu. senang sekali loh. Guru pun adalah orang tua. Ya juga ya. Keren, sip. Berbahagialah punya guru yang merasakan diri sebagai orang tua dari siswa-siswinya. Jadi para orang tua boleh tenang menitipkan putra-putri kepada gurunya. Iya, saya ada murid tuh bubar kelas SMP kelas 2. Dia setiap melihat saya matanya bergenang-genang. Saya bilang, kenapa? Miss jangan liatin saya. Saya bilang, cuma liatin kamu aja, say hi gitu kan. Kamu tuh kayak mamaku di sekolah. Terus setiap melihat saya nangis. Kamu kenapa? Kenapa? Karena tertekan terus dia mau ngeluapin kan. Jadi ya udah lah ke ruang konselor kita ngobrol lucu ya. Ya benar sih ya, Bu Angel benar. Nah, di slide ini saya akan membahas tadi pertanyaan kita yang ada di slide untuk bahas hari ini adalah mindset. Mindset apa yang orang tua perlu punya untuk menyiapkan anaknya untuk ke sekolah. Nah, dari saya ini tolong dibantu Bu Rini silakan bergabung ya Bu Rini ya. Bu Rini sangat pengalaman. Dari saya ini ada beberapa mindset. Yang pertama adalah keterbukaan. Di mana kita sebagai orang tua kita perlu belajar mendengarkan si kecil. Jadi kalau dari SD atau TK, terkadang mereka bisa tantrum, kalau ya kan, atau bisa ketawa atau tidak seperti biasanya. Itu kita bisa mulai bertanya kepada dia, ada apa nak? Bagaimana harimu? Apa yang kamu makan? Kamu sudah main apa hari ini? Nah kita bisa melihat pattern yang ada di sana. Jadi sebuah keterbukaan hati bahwa oh zaman sekarang sama seperti waktu saya sekolah dulu, di mana sebenarnya beda beda sekali zamannya. Ekspektasinya juga berbeda. Jadi ini ada namanya keterbukaan. Itu mindset yang pertama. Mindset yang kedua adalah melepaskan. Tadi saya sempat diskusi dengan Bu Mar nih. Mek, maksud kamu melepaskan ini apa ya? Nah, jadi waktu itu melepaskan ini saya melihat termasuk kepada saya dengan anak saya sendiri adalah em, karena kondisi dan situasi di mana sering sekali saya menganggap anak saya itu tidak dewasa. Jadi makan disuapin, baju disiapin, simple aja lah ya. Nah, ini saya merasa bahwa orang tua itu perlu melepaskan bahwa biarkanlah mereka berkembang sebagaimana mereka mestinya berkembang. Yang saya lihat sekarang adalah banyak anak-anak kita ini zaman sekarang ini adalah secara main, secara pemikiran, pengetahuan mereka sangat excellent. Jadi pertanyaan-pertanyaan mereka tuh sangat kritikal, sangat high level thinking, di mana wah itu kayak Mister Google lah ya yang bisa menjawab. Nah, tetapi secara mereka dengan mengatur diri mereka sendiri, mengerti perasaan mereka, apa yang mereka inginkan, apa yang mereka perlukan, itu sangat minim sekali. Karena kebanyakan sudah dipenuhi antara ada susternya, ada mamanya, ada neneknya, kakeknya, papanya, semua jadi di fit in terus. Di fit in. Mereka tidak mengembangkan namanya awareness. Kepekaan diri, mereka kurang kepekaan diri. Nah, contoh yang saya lihat itu salah satu pada kita kalau ke mall lihat nih di restoran. Hampir 90 anak nonton, makan sambil ada TV, ada handphone di depannya, handphone atau iPad. Dan disuapin. Nah, ini contoh-contoh di mana kepekaan si anak makin makan makin turun. Ya, Dari situ, betul. lalu terakhir itu adalah mindset di mana orang tua perlu involvement, keterlibatan orang tua. Yang saya lihat ini sering sekali orang tua itu kita pada saat TK dan SD sangat-sangat terlibat, apalagi SD.
Tetapi pada masuk jenjang SMP, orang tua mulai tidak terlibat dalam perkembangan sekolah, apalagi SMA. Nah, di sini yang saya melihat ini adalah gapnya ini adalah dari SD sangat terlibat, SMA, SMP-nya lepas tangan karena menganggap loh anaknya kan sudah besar. Nah, ini yang menurut saya kita perlu sebagai orang tua mempunyai mindset bahwa sampai anak saya selesai, kapanpun perlu ada involvement. Tetapi involvement ini juga kita perlu sesuai dengan umurnya. Apabila remaja, kita involvement sebagai teman. Apabila kita SD, kita sebagai mendidik. Dictate, ada yang juga sebagai dictator ya waktu itu ya. Ya Bu Umar ya. Jenjang kan ya. Nah, itu. Jadi 3 mindset yang saya mau sharing pada teman adalah satu, keterbukaan. Kedua, melepaskan anak agar dia bisa berkembang dan mandiri. Yang ketiga, involvement parents. Betul. Umar ada yang berikutnya, Bu Umar? Ya, saya ingin tambahkan tentang melepaskan anak. Melepaskan ini yang tadi saya diskusi sama Maggie. Ini yang mau dilepaskan apa nih? Kita bicara usia berapa gitu ya. Karena melepaskan ini tentu ada melepaskan dengan penuh tanggung jawab. Kalau anak SMA, kita melepaskannya tentu akan beda dengan anak yang baru TK. Anak yang TK dia belum tahu values-nya, mana yang baik, mana yang salah, yang tidak, mana yang benar, mana yang salah, sehingga dilepaskan tapi mereka tetap perlu dipandu, perlu dituntun. Dan kalau anak SMA kita perlu melepaskan dalam hal apa, tapi tetap perlu dijaga juga. Jadi melepaskan ini mungkin yang dimaksud oleh Maggie adalah bahwa kita ojo terlalu protektif gitu. Ya, betul, betul. Gitu ya, Meg ya. Iya. Jangan terlalu protektif. Saya izin ngasih contoh ya, Meg ya. Di salah satu kelas saya, di bootcamp saya, ada cerita 2 anak muda. Mereka lebih kurang seusia. Oke. Dan saat kita istirahat makan siang, kita pun ceritalah karena saya mengenal orang tua, kan orang tua sering menitipkan anak-anak mereka ke bootcampnya saya. Bootcamp itu artinya kelas praktisioner. Nah, yang satu mengatakan bahwa dia mau berangkat ke puncak nih, bootcamp nih, itu bajunya disiapkan oleh mamanya. Padahal dia sudah mau kuliah. Oke. Nah, yang satunya lagi bilang, mama saya mah cuek, katanya. Bebas saya mau pakai baju apapun. So, saya melihat sebenarnya yang mana yang benar. Ya, yang satu mamanya memberikan kebebasan pada anaknya, anaknya bebas gitu ya, boleh memakai baju apapun. So kebayang nggak anak laki ini dua-duanya laki-laki ya, dan anak laki-laki sudah mau kuliah itu berangkat saja ke puncak, itu di bajunya disusun, ditentukan nanti kamu pakai kaos ini sama celana ini, kamu pakai kaos ini sama celana ini. Can you imagine? So itu salah satu contoh yang maksudnya Maggie melepaskan tadi itu ya, Meg. Iya, betul, Bu Umar. Boleh saya mau menambahkan. Ya, tipe-tipe orang tua yang semacam itulah yang menjadikan sekarang itu generasi stroberi. Iya, betul. Ya, jadi memang betul harus dilepas, tetapi tentu saja bertahap tadi dan hal apa yang harus dilepas, apa yang Iya. tetap harus didampingi. Kebetulan saya pensiunan, ini saya sudah pensiun. Saya bekerja, masa kerja saya 38 tahun sebagai dosen. Jadi Wah. saya tahu persis perbedaan mahasiswa tahun-tahun awal saya 4 ya, sampai saya baru pensiun kemarin tahun 2021. Nah, ini beda sekali itu. Beda sekali. Ya, jadi ya dan sebenarnya terbentuknya generasi stroberi juga ada kesalahan orang tua gitu. Yang tadi sebenarnya nggak apa-apa sih. Misalnya tadi mau berangkat ke puncak, kamu baju. Kalau saya dulu sih biasanya cuma begini. Acaranya ada apa saja, tulis. Kamu tulis nanti acara ini aku pakai baju ini, acara ini pakai baju ini. Kemudian dia siapkan sudah. Saya hanya ngelihat bagaimana dia nyiapkan. Kenapa pakai baju ini? Di sana kan dingin. Harusnya bawa yang tebal, cari yang tebal, misalnya gitu. Jadi mereka tetap ikut berpartisipasi. Karena kalau tidak, ketergantungan itu menjadikan ya tadi stroberi, tidak dalam arti itu, iya, tidak kurang bertanggung jawab, mudah sekali itu daya juangnya itu loh. Ya.
Ya, Terima kasih, betul. Bu ini. Terima Ya, kasih. itu. Dan Jadi kalau ini, maaf banyak sekali sekarang yang seperti ya. itu. Dan kalau ini kita kaitkan dengan anak-anak di masa sekolah, ini juga menentukan ketika dia baru masuk sekolah, orang tua menyusun semua bukunya, mencatat semua catatan di sekolah, maka anak tidak perlu belajar lagi, tidak perlu mencatat. Dan itu yang mungkin akan dibahas oleh Maggie. Begitu involved-nya, besok mau ulangan, orang tuanya sibuk mencari besok ulangan apa, bahan apa, dan orang tuanya belajar untuk anak. Anak sendiri tidak perlu belajar, tidak perlu cari catatan, kalau kita kaitkan dengan masa sekolah ya. Jadi akhirnya yang sekolah orang tuanya. Karena apa? Karena ketakutan orang tua bahwa anaknya tidak achieve di sekolah. Itu Nah, ya Meg ini ya. betul Bu. Ini menyambut ke next slide saya. Ini saya Oke, ketemu mari. quotes Mm-mm. adalah it is Oke. easier to build strong children than repair broken men. Jadi yang dimana artinya lebih mudah membangun anak yang kuat daripada membetuli laki-laki orang yang lemah, orang yang broken. Nah, ini saya menemukan quote ini dan saya merasa powerful sekali. Karena seringkali saya, karena pada saat sebagai guru BK, saya sering juga harus berkomunikasi kepada orang tua. Dan orang tua tuh sampai nangis dan stres apabila anaknya dapat nilai jelek. Terus saya kan heran ya. Duduk di situ kayak, oh yes, yes, kayak jelasin segala macam. Dan akhirnya saya memutuskan baru 1 tahun terakhir, saya bilang sama orang tua, Bapak, Ibu, gimana kalau kita biarkanlah dia gagal selama dia dari SD sampai SMA, ajarkan dia untuk kegagal, lalu kita, Bapak, Ibu, dan saya sebagai sekolah, kita membangun dia untuk menjadi orang yang lebih kuat. Karena pada saat dia masuk kuliah atau di dunia kerja, kalau dia gagal, itu biaya yang dia perlu bayar tuh jauh lebih mahal dibanding dia masih sekolah. Nah, pada saat jelasin seperti itu, maksudnya gagal ini ya, yang saya maksud gagal ini bukannya anaknya ngelipit kelas, tidak. Jadi terkadang anaknya misalnya dapat nilai 70, mamanya yang stres. Saya sampai perlu ngechat mamanya tugas sekolah dia apa aja. Dan anak ini sudah SMP kelas 3. Jadi saya setiap minggu saya ngechat hari Senin, Bu, ini tugasnya dia, pelajaran IPA apa, bahasa Inggris apa. Itu sampai sedetail itu saya WhatsAppin ke mama dan saya merasa kayak, wah ini saya nggak bisa nih. Saya punya murid 250, satu udah minta kayak gini keterlaluan ya. Terus jadi diskusi gitu loh, sampai mama nangis terus soalnya ke sekolah nangis. Jadi saya bilang sama mama papanya, yuk kita coba. Daripada ibu stres, kita bangun dia menjadi kuat. Nah, terkadang dan sering sekali orang tua takut anaknya untuk gagal. Gitu. Apakah di sini ada tipe orang tua yang seperti ini? Jadi kayak anaknya telat bangun, telat sekolah, udah stres orang tuanya. Yang seperti ini, saya juga sering bilang bahwa tidak hanya mental health anak-anak yang kita perlu khawatirkan, kita pedulikan, tapi mental health kita sendiri ya. Nanti stres sendiri ngurusin si kecil gitu loh ya. Yang harus ke psikolog itu orang tuanya. Ya Bu Rini itu tugas saya juga Bu. Jadi sering dua-duanya Dua-duanya. di sini. Jadi ini ada quote yang saya anggap ini sangat powerful, di mana bisa kita share. Nah, di sini ada lebih ke teknisnya. Jadi slide berikutnya ada lebih ke teknis bagaimana orang tua bisa involve, bisa ikut serta dalam anak-anaknya. Sebelumnya Bu Rini juga sudah bahas bahwa sebelum anak sekolah kita juga perlu memberitahu anaknya bahwa ini loh yang akan terjadi, memberitahu sebelumnya untuk berkomunikasi. Nah, ini beberapa slide berikutnya saya akan memberitahu secara teknisnya. Oke, jadi teknis ini yang saya dapatin dari pengalaman saya. Karena contohnya ini ada 4 teknis untuk ikut campur dalam kegiatan anak-anak. Nomor 1, baca email dan angkat telepon dari sekolah. Nah, ini seringkali sekolah ini sudah komunikasi, guru sudah komunikasi kepada orang tua, tapi nggak dibaca atau tidak dibalas. Nah, si anak ini kehilangan beberapa informasi yang dia perlu ketahui. Situ. Yang kedua, datang ke apa kalau zaman dulu tuh ambil rapot ya, pertemuan orang tua, murid dan orang tua itu perlu datang. Banyak orang tua tidak datang, apalagi SMP SMA. Kalau di international school rapot itu dikirim secara email.
Oh. Jadi untuk datang ke pertemuan orang tua dan guru itu adalah opsional, pilihan. Nah, ini saya sarankan kalau misal Bapak Ibu di sini mempunyai opsi seperti itu, dibantu tetap hadir dan bawa anaknya untuk dengerin aja apa perkembangan mereka. Lalu yang ketiga bisa join di setiap sekolah sepertinya ada perkumpulan orang tua, supporting orang tua. Nah, ini Bapak Ibu bisa join juga. Lalu yang terakhir adalah untuk partisipasi di acara sekolah. Jadi contohnya biasa kegiatan Natal, Lebaran, eh, beberapa acara sekolah, the bazar, ikut serta. Dan karena kenapa ikut serta? Banyak sekali anak-anak juga ikut dalam acara bazar, acara performance, acara aktivitas tersebut. Oke. Dan ini juga saya udah bahas juga sama Bu Muat mengenai polisi. Apa sih pentingnya untuk tahu peraturan-peraturan? Dan ini saya juga baru tahu nih karena ngalamin di sekolah. Nomor satu adalah peraturan kebijakan kehadiran. Jadi kami ngalamin banyak sekali bahwa orang tua itu tidak tahu bahwa anak harus masuk ke sekolah 10% dari total sekolah. Jadi Maksudnya absennya 10%. betul, absensinya maksimal 10%. Ketidakhadiran ya. Betul, Bu. Oke. Kalau tidak hadir lebih dari 10%, peraturan pemerintah adalah anak itu mengulang kelasnya. Nah, saya menemukan banyak sekali kejadian anak-anak ini antara sakit, tidak ada izinnya, tidak surat dokter, atau orang tuanya bawa mereka jalan-jalan di hari sekolah. Di mana, karena katanya lebih murah katanya. Low season, Iya, tiket iya. pesawat lebih murah. Nah, diajak jalan-jalan lah. Kalau pada saat TK dan SD mungkin masih bisa dikejar pelajarannya, tapi pada saat memasuki SMP dan SMA, Iya. masalahnya ini adalah dia perlu mengulang kan pelajaran di kelas dan juga anaknya yang stres nantinya. Dia happy-happy jalan-jalan 1 minggu, 2 minggu, tapi pada pulangnya tugasnya numpuk, lalu ekspektasi dari sekolahnya nambah. Nah, ini yang menjadi dilema. Jadi Bapak Ibu yang di sini coba tanya sekolahnya, attendance policy-nya, kebijakan kehadiran ini seperti apa. Nah, lalu yang kedua adalah cara mengumpulkan tugas, penyerahan tugasnya seperti apa. Ada yang secara online, ada yang secara tertulis, ada yang project base. Nah, yang tadi saya bahas itu kalau misalnya banyak terjadi itu kalau project base itu mereka itu uh, akumulatif ya Bu ya. Aduh, akumulasi, Akumulasi. ya, makasih akumulasi. Mereka tuh akumulasi. Jadi apabila dia telat 1 minggu, satu kriteria, dia akan numpuk banyak. Nah, saya sering menghadapi orang tua di mana shock orang tuanya. Kok sekolahnya PR banyak? Nah, saling menyalahkan. Pada saat kita jabarkan semua, ternyata anaknya yang tidak mengumpulkan pada tepat waktu contohnya. Ini berbeda dengan yang kita bilang kalau exam based, kayak tes saja. Kalau pakai tes kan dia belajar, akhir eh, topik ah, dia ambil tes. Itu beda. Dan yang ketiga adalah perlindungan anak. Nah, ini sebagai orang tua, saya sarankan pastikan sekolahnya mempunyai peraturan atau kebijakan perlindungan anak. Nah, yang masuk ke sini adalah contohnya abuse bullying, case bullying, molesting itu karena bisa terjadi em, apalagi itu biasanya tuh masuknya ke sana bullying sama molesting kita itu kayak radarnya paling tinggi itu. Jadi pernah ada yang namanya kayak, jadi pastiin tanyain itu kalau misalnya ada bullying, ini apa yang terjadi? Jadi bullying ini termasuk cyberbullying dari online, apalagi Instagram segala macam, sama yang namanya ke pelecehan anak ya. Itu juga sering sekali terjadi secara online. Jadi tidak lagi secara anak-anak tuh nggak dipegang-pegang lagi, tapi secara virtual sekarang. Lalu ada yang terakhir itu disciplinary policy dan yang terakhir yang lainnya. Bapak Ibu ada pertanyaan mengenai peraturan sekolah yang di sini yang bisa kita bahas? Pertanyaan itu? Max, saya ingin nimbrung melihat ini. Saya melihat bahwa involvement orang tua itu sangat penting, sehingga menjadi satu keberuntungan kalau sekolahnya memberikan itu. Saya baru-baru ini ke Balikpapan, Mac. Kalau lihat di IG saya mengajar coaching for teachers untuk para guru-guru di salah satu SD Harapan Bangsa di sana, dan em, saya
sekolah itu mempunyai satu ciri yaitu karakter building. Sehingga ketika anaknya salah berkata yang tidak pantas itu orang tuanya akan dipanggil loh. Dan saya bilang wah luar biasa sekali karena orang tua tuh involved tentang apa yang terjadi di sekolah, bukan nilainya tapi karakternya. Itu yang saya sangat respect dan appreciate ya. Saya berharap semua sekolah seperti saya bukan promosi ya, tapi I think we need that. Daniel menulis pertanyaan di dalam grup cukup panjang, nanti Daniel bertanya aja. Tapi Daniel menanyakan dikasih pelajaran, banyak pelajaran yang notabene mereka nggak pakai nanti di masa depannya. That's true gitu ya. So, bagaimana sekolah mulai memperhatikan bukan hanya pada nilai-nilai sekolah, tapi nilai-nilai manusianya, values-nya itu, Meg. Dan sekolah yang saya sebut tadi, itu kalau nggak salah mulai sekolah hari Senin, mereka punya parents gathering tuh hari Jumat atau Sabtu. Jadi orang tuanya dikumpulin. So I really believe bahwa itu orang tua diberitahu mengenai policy-policy demikian, sehingga Tuh. mereka jadi tahu nggak hanya nitip anak sekolah, tapi mereka perlu terlibat di dalamnya. Saya bandingkan dengan zaman dulu sekolah, mana ada orang tua hanya datang waktu ngambil rapot. Itu pun kalau nilainya merah, kalau nilainya pokoknya kalau dipanggil orang tua berarti anaknya bermasalah. Tapi kalau anak yang baik-baik aja boleh ambil rapot sendiri. Itu saya pernah ngalamin seperti itu. Nah, ini menjadi tantangan buat teman-teman yang anaknya sekolah tapi sekolahnya tidak melibatkan orang tuanya, maka ini menjadi orang orang tua sendiri perlu proaktif untuk melibatkan diri kalau saya pikir gitu ya, Meg. Karena kan tidak semua sekolah menerapkan policy yang sama dan kalau orang tuanya nggak ada gathering, ada ini orang tua lah yang datang untuk menanyakan atau mencari tahu. Dan ini saya setuju banget sama Bu. Kayak contoh di sekolah kami ini ada gathering orang tua. Banyak Mhm. sekali. Tetapi persentasenya tuh nggak nyampe 10% orang Yang tua datang. yang datang. Oh. Nah, jadi kami ada kayak setiap minggu tuh ada. Jadi murid kami SMP SMA aja tuh 600, hampir 700. Yang datang nggak nyampe 20, 10. Hmm. Dan ada seminar psikolog segala macam. Nah, ini makanya saya pas mumpung ada forum di sini, saya membahas ini penting loh di situ. Karena banyak sekolah menurut saya sekarang sudah mulai menuju ke sana. Tetapi orang tua karena nggak baca email, nggak baca em, informasinya, jadi kelewatan. Dan ini juga saya bicara saya bukan menyalahkan orang tua ya, karena dari segi sosial ekonomi sekarang juga makin terbebani ya. Banyak ibu-ibu juga kerja. Kalau zamannya mama saya ibu rumah tangga. Tapi kayak saya pribadi saya kerja gitu loh. Jadi ini tidak menyalahkan orang tua. Cuma apabila tahu seperti Bu Mari bilang, lebih involve aja. Ya kan ya Bu Mari? Kaget loh yang datang hanya 10%, padahal itu Nggak a nyampe gift Bu, loh. nggak nyampe. Nggak nyampe ya, padahal itu a gift Nggak. loh. Itu a present, satu hadiah, satu berkat buat orang tua untuk ikut terlibat dalam membangun anaknya. Saya bilang membangun ya, karena ini kan sekolah itu bukan tempat penitipan, bukan hanya sekedar belajar secara kognitif, dan mudah-mudahan ini menjawab Daniel. So, Daniel bertanya panjang di grup seperti biasa dengan filosofisnya ya, Dan ya. Bagi yang belum tahu, Ah, Daniel seorang yang filosofis dan apakah ini menjawabmu? Oke, Bu, sama yang dialami Maggie itu mirip sama yang saya alami. Jadi Mm-mm. memang kalau gathering, Bu Maggie 10% masih beruntung. Saya nggak ada Nggak yang nyampe datang. Pak Daniel. Nggak nyampe. Nggak nyampe. Saya Lima nggak persen pun nggak nyampe. datang malah. Boleh tahu Dan, sudut pandang apa sehingga kamu nggak datang sebagai orang tua waktu diundang ke sekolah Dan? Dikasih terapi, Ah, internetku jelek. ye ye. Em, Ya, bagi yang belum kenal mungkin kok Dania saya udah kenal udah lama teman-teman. Bagi yang belum tahu jadi asik-asik aja ya kita ya dan saya murid buka. umat yang nakal. Yang nakal dia selalu nakal walaupun sudah jadi bapak. Yang dia nakali sekarang adalah gurunya anak dia. Tapi Dan, boleh tahu apa alasannya ketika ada family gathering kamu nggak datang? Ini bisa Saya menjadi mau input buat guru-guru juga yang ada di sini. saya mau kasih bahan diskusi sih sebenarnya. Saya juga lagi mikir ini sekolah ini tempat apa gitu. Soalnya
yang diajarin belum tentu berguna gitu ya, mewarnai gitu ya. Mungkin kalau dia jadi seniman ya oke gitu, tapi di sisi lain kan kita juga nggak kepake, udah gitu secara realita nggak sama karena negara negara kita ini agak negara lain gitu ya. Misalnya yang dipelajari di PPKN itu nggak sama semua. Bahkan jawabannya membuat kita jadi munafik gitu ya. Misalnya gini, waktu dulu ada pelajaran gini. Ketika saya menonton wayang, maka saya akan titik-titik-titik gitu ya. Menikmatinya, mengganti saluran lain ya. Kalau aslinya kan ganti saluran lain gitu. Saya nggak ngerti wayang, apalagi pakai bahasa Jawa gitu loh. Kita dipaksa untuk munafik dengan jawaban-jawaban kayak begitu. Lalu dikompetisikan, kan yang lebih gila lagi kan dikompetisikan. Kalau salah jawab kan akhirnya berarti kan bodoh tuh anak kan gitu. Lalu ini parenting kita diajarkan seberapa kenal kita sama anak kita gitu loh. Ya kalau gitu lama-lama saya mual gitu ya. Dalam arti ya saya ngerti kalau waktu kecil itu saya mual dengan pelajaran sekolah karena penuh kemunafikan seperti itu dan tidak berguna gitu ya. Ngafalin Pangeran Diponegoro kapan meninggal dan sebagainya. Emang apa urusan yang mau Baik. selawatan di sono? Oke, terima kasih Ya, Daniel. Dan kalau di luar forum saya bisa menjawab loh satu persatu, tapi walaupun jadwalnya mungkin karena kita kurang hanya 17 menit. Salah satunya untuk apa anak-anak belajar mewarnai. Anak-anak belajar mewarnai itu kelihatannya sepele, tapi mereka selain mengenal warna-warna, mereka juga belajar berekspresi dan yang paling penting lagi adalah bagaimana mereka menggenggam pensil warna yang mulai dari yang gede sampai yang kecil dan tetap mewarnai tanpa keluar garis. Itu adalah how they control their motorik. Nah, Iya. tapi panjang lagi, banyak yang bisa kita bahas. PPKM misalnya, saya waktu anak saya kecil juga saya males banget ditanya museum ini di jalan apa gitu ya. But somehow I think itu membuat orang tua mau nggak mau ngajak anaknya jalan sehingga mereka mengenal lingkungan, which is nggak kepake sampai sekarang gitu kan ya. Well, nanti kita bahas lagi lebih panjangnya. That's a good question. Nanti kita bahas di WhatsApp grup yang bulan Juli. Oke, dan untuk anak. oke Bu. Oke, thank you. Pak Daniel, saya mau slip dikit ya, Bu Mar ya, mengenai Pak Hmm. Daniel. Saya juga pernah berpikiran seperti Pak Daniel. Jadi saya konseling ada satu anak, ini SMP kelas 3, itu dibilang pinter-pinter tapi nakal, out of the box. Gitulah, mungkin Pak Daniel seperti ini. Mirip Daniel lah. Iya, akhirnya saya bahas sama dia, guru lain, konselor lain, dan nanganin itu nggak bisa. Jadi saya bahas sama dia, saya bilang udah gini aja deh. Ini kan nggak penting, Miss. Ngapain saya perlu belajar ini? Lo nggak penting. Yang penting saya masuk kuliah, cuma nilai gini, gini, gini. Oh, segala macam. Saya bilang, gimana deh, Miss Maggie, challenge kamu. Anggap tempat ini, sekolah ini adalah tempat buka usaha, bisnis. Guru adalah klien, ya oke? Atau supplier kamu, ambil dapat nilai. Temanmu adalah, jadi saya ubah menjadi konsep bisnis. Itu masuk Pak Daniel di otaknya dia. Saya bilang supplier kamu nganggap banyak. Karena kalau di Ciputra kan kami ngajarnya entrepreneur. Jadi dari situ saya ubah semua. Untuk saya apa belajar PPK ngapain gitu loh. Saya balas ya udah ini anggapnya supplier. Gimana kamu mendapat suppliermu harga paling bagus? Wah, kualitas paling tinggi. Yaitu yang kamu kerjakan. Sama teman, bergaulah dengan luar dari teman. Kenapa? Itu adalah customer. Oh, saya ubah dengan konsep sekolah sesuai dengan Bisnis yang deh ya. iya iya. Akhirnya dia nyambung dan dia sekolah langsung nilainya bagus gitu loh. Karena dan juga saya bahas bahwa anak sekarang itu tidak mengerti proses. Beda dengan generasi sebelumnya. Di mana mereka sekarang umur 5, mereka menganggap mereka bisa seperti anak umur 10 tahun. Ya kan? Kayak kita sendiri, kita makan langsung GoFood, nggak perlu masak, nggak perlu ke pasar, nggak perlu tinggal pencet, 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 jadi. Nah, anak sekarang pun sama. Jadi Pak Daniel tuh kita pelajarkan mereka proses Pak Daniel. Nanti kita bahas lebih lanjut Bahas, sama ya. Daniel di grup. Kalau nggak panjang ya, Dan ya. Jangan. Selesai kita waktu tinggal 14 menit Dan. Nah, ini saya hanya beberapa slide lagi kembali bahwa kita sebagai orang tua ini juga mengerti bahwa ekspektasi dari tugas-tugas yang diberikan. Jadi pada saat awal masuk sekolah, pelajaran itu tugas-tugasnya akan lebih dikit, tapi pada akhir tahun akan meningkat. Jadi sebagai orang tua kita standby aja mendukung anak dalam tugas-tugas yang diberikan. Di situ, lalu di sini ada build the skill.
Nah, ini untuk ibu-ibu yang apabila orang tua yang masih di SD, di TK, nih kita bisa membangun skill anak-anak kita dengan cara salah satunya ada ownership skills, di mana mereka bisa menguasai pikiran dan perasaan mereka. Jadi apabila ini salah satu masuk ke mindset keterbukaan, di mana kita sebagai orang tua bisa mendengarkan mereka, perasaan mereka seperti apa, pikirannya mereka, di balik pikiran mereka itu seperti apa. Misalnya mereka cranky, aku nggak mau makan ini, aku nggak mau ke sekolah, aku nggak mau les ini. Nah, ada apa di balik itu? Nah, biar anaknya itu mempunyai ownership-nya. Mereka tahu ini adalah badanku, perasaanku, pikiranku. Situ. Yang kedua adalah time management skill. Jadi eh, untuk anak perlu mengatur waktu. Kalau masih TK dan SD, saya sarankan untuk punya lebih peraturan waktu ya. Kapan mereka perlu bangun tidur, makan, mau tidur. Jadi mereka bisa akhirnya mengerti bahwa ada waktunya di situ loh. Lalu organization skills, mereka bisa menata tasnya mereka sendiri, apa yang perlu mereka lakukan, pakai baju apa, itu juga penting. Itu skill yang perlu dibangun. Dan terakhir tadi sudah di chat nih sama Bu Rini bahwa EQ lebih penting daripada IQ. Yes, ini saya sangat setuju bahwa EQ ini perlu kita kembangkan di anak-anak kita melebihi dari si IQ-nya sendiri. Begitu Bu Man. Jadi itu dari saya apa di sini. Jadi terakhir dari saya itulah terima kasih untuk waktunya dan keterbukaan untuk belajar dan kita mendukung generasi berikutnya. Ya, thank you, Meg. Hmm. Ada satu pertanyaan itu bertepatan beliau Bu Manta ketik nggak lama kemudian Ibu membahas tentang take ownership tadi ya. Mm-mm. Pertanyaan dari Bu oke, ada dari Pak Darmana. Menurut saya sih sekolah tetap masih penting. Paling tidak perlu struktur logika. Setuju. Saya kira Mm-mm. eh, kami setuju. Nggak tahu Daniel. Tapi Daniel buka sekolah kok, tenang aja. Punya sekolah dia. Tapi kita jangan tanya namanya apa gitu ya. Oke. Lalu kemudian Bu Manta Bu Manta bertanya, Mm-mm. Bu Manta ada di tempat, Bu? Kalau enggak kita jawab percuma orangnya enggak ada ya. Ibu Manta. Oke, nanti kalau Ibu Manta udah, Bu boleh boleh tampilkan wajahnya Bu supaya kita bisa diskusi. So, um, saya mau sampaikan begini, Meg. Nah, Ibu Manta udah muncul. Oke. So, Ibu Manta, Ibu bertanya tentang anak Ibu kelas 3 SMP ya, Bu ya? Di mana suka menjawab-jawab kalau kita bilangin. Terus harus saya suruh-suruh belajar. Jadi kayak anggap remeh, Bu, kalau belajar. Itu pas Maggie menjelaskan tentang mereka perlu punya ownership untuk sekolah. Begitu, Bu Manta, ada yang mau ditambahkan, Bu? Iya, Bu ya. Mau mah. Tahu sedikit. Itu Anaknya di samping lagi, Bu. enggak, Bu. Yang itu anak saya yang SMP. Jadi kalau saya bilangin, kalau diingatin kadang suka jawab-jawab. Hmm. Oke, terima kasih. Meg mau menjawab ini, Meg? Jadi sebelum Ibu ingetin, Ibu sudah tahu apakah dia sudah kerjakan tugasnya, nilainya bagaimana. Nah, itu terkadang kita juga perlu tahu gitu loh, apa mungkin anaknya Ibu ini sudah kerjain tugasnya dan nilainya bagus. Jadi apa kayak sering diingatkan merasa kayak, cerewet sekali. Seperti itu. Jadi terkadang mungkin saya nggak tahu kondisi anak ibu seperti apa akademiknya. Mungkin coba aja kalau ibu nggak tidak Itu mengingatkan dia apa itu yang yang terjadi. guru aku. Eh, Ya Bu Iya, Bu. Manta. Jadi kan saya kerja ya. Jadi kadang pulang sekolah dia main sama temannya. Mm-mm. Nah, terus kadang pulang sore. Nah, sore-sorenya kadang dia tidur. Sampai saya pulang kerja, dia masih tidur. Terus kadang kalau saya bilangin, itu kadang suka marah, suka jawab-jawab gitu, Bu. Ya coba ibu coba tanya. Kalau saran saya ibu coba nggak apa nggak bertanya, nggak suruh dia untuk kerjain tugas 2 minggu. Kita lihat Bu. So, saya Iya, pikir ya.
Saya pikir ketika ibu bilang pulang sekolah, dia tidur, dan ketika ibu pulang kerja, dia tidur, dia tidak belajar. Sepertinya di dalam benak pikiran Bu Manta, ada satu gambaran bahwa kalau pulang sekolah perlu belajar, dan kalau mama pulang, anak tuh wajib belajar. Itu kan ada satu gambaran yang belum tentu cocok. Ada anak yang dia tidak perlu belajar, jadi gini, dia begitu gurunya nerangin di sekolah, dia udah langsung ngerti. Saya orangnya, Bu. Saya kalau disuruh belajar yang kedua kali nilai saya malah tambah jebol. Jadi guru nerangin saya ngerti. Ya, saya pernah loh waktu saya kuliah Aku udah pernah sampai belajar. sampai di kampus teman-teman saya lagi pada belajar gitu kan. Udah saya ikut belajar. Hilang tuh semua ilmunya Aku karena gitu. kan udah SD. Lalu ada juga anak yang penting adalah setiap anak tuh punya keunikan sendiri, Bu, dalam cara belajar. Ketika mereka nggak belajar, belum tentu mereka nggak mau belajar. Nah, saya kasih contoh lagi, saya pernah menangani, ini konselor ya, konselor. Jadi saya mengajarkan para konselor untuk mengkonseling anak-anak, oke? Dan ada satu kali ada seorang anak kelas 4 SD, itu dikatakan masuk dalam kenakalan remaja. Udah hampir remaja kan anak itu, dan dia tidak mau sekolah. Anak cowok, rambutnya panjang, mengurung diri di kamar, anaknya suruh gunting rambut, nggak mau. Dan nggak mau bertemu dengan orang, tidak mau sekolah, kelas 4 SD. Lalu kemudian setelah konselornya berhasil masuk ke kamar anak itu dan ngobrol sama anak itu, apa yang terjadi? Apakah anak ini nggak mau sekolah? Enggak, Bu. Anak ini bukannya nggak mau sekolah, bukan nggak suka sekolah. Dia takut sekolah karena nanti nilainya bukan nanti, nilai ulangan dia sekarang jelek. Dan dia khawatir nanti Tapi kalau abang sekolah aku sekolah dapat boleh piala. saya mute dulu, mohon maaf ya. Jadi kalau dia sekolah ulangannya jelek, nanti dia tidak naik kelas. Kalau dia nggak naik kelas, kasihan papa mamanya kerja keras banting tulang. Sehingga anak ini bingung, dalam posisi bingung, dia sekolah nilainya nggak bagus, nanti kasihan orang tuanya banting tulang. Sementara kalau anak ini dalam kebingungan. Bisa dipahami orang tua bahwa orang tua sering ngomelin anak. Papa mama udah banting tulang dan anaknya justru adalah anak yang punya values yang baik, tidak mau membebani orang tuanya, akhirnya memilih tidak sekolah. Paham ya? So, apa yang kita lihat belum tentu kenyataan yang sebenarnya. That's why tadi Maggie bilang bahwa kita perlu mendengarkan anak kita. Ada apa gerangan dengan mereka? Jadi sometimes kita suruh-suruh belajar, mereka udah belajar kok. Coba kalau suruh-suruh saya belajar, saya bingung deh. Karena begitu guru nerangin saya ngerti. Begitu suruh belajar lagi, hilang tuh ilmu saya semua. Yang penting adalah apakah itu bermasalah? Apakah nilainya jelek di sekolah? Setiap anak punya keunikan sendiri, setiap anak punya cara belajar sendiri. That's why tadi Maggie menanyakan seberapa kenalnya kita dengan anak kita di kehidupan anak di sekolah. So, Bu Manta, kalau dia tidak mau sekolah, disuruh-suruh belajar, maka kata Maggie menyarankan coba 2 minggu tidak suruh-suruh belajar. Seperti apa? Ini kan tahun ajaran baru nih, Bu. Jadi kalau nilainya jelek masih belum pengaruh ke naik kelas atau enggak kan? Nanti semester terakhir baru perlu jaga. Sekarang biarin aja, coba lihat nilainya jelek, apa yang terjadi? Apakah dia akan malu, dia akan bangun sendiri untuk kejar nilainya atau apa? Ya, begitu. Dan anak ibu kelas 3 SMP sekarang. So, saatnya untuk mulai ujian naik ke SMA. Begitu, Bu. Ibu kasih shock terapi, Bu. 2 minggu diamin aja, Bu. Kita lihat Eh, seperti apa. Mungkin saya ada pengalaman, saya malah justru mau tanya sama Bu Mar ini. Cocok enggak? Saya ini ya, jadi saya waktu kecil itu bertanya sama ibu saya. Kan teman saya suka cerita kalau dimarahin ibunya suruh belajar. Saya tanya sama ibu saya, Bu, kok ibu nggak pernah nyuruh aku belajar? Gitu. Saya tanya itu ke ibu, karena teman saya suka pada cerita dimarahin ibunya nggak belajar. Ibu Jadi, saya jawabnya hanya apa? Loh, belajar itu kan kebutuhan kamu, bukan kebutuhan ibu. iya, that's Ibu true. saya bilangnya begitu. Tapi kalau anak sekarang dibegitukan bisa nggak ya, Bu Mar? Belum tentu. Jadi perilaku tuh beda. Seperti contohnya anak susun baju tadi itu, Bu.
Yang Oh anak iya iya pakai iya. baju, dia merasa bahwa anak mamanya terlalu protektif, pakai baju aja diatur, gitu kan. Sementara anak yang satu lagi ngiri, kok kamu enak ya disusunin baju oleh mamamu, saya enggak, gitu. Iya Jadi iya. masing-masing anak beda-beda sih, Bu. Jadi kita kenal anak kita wataknya seperti apa, dan omongan ucapan orang tua, ibundanya Bu Rini, saya setuju sih bahwa belajar itu kebutuhan kamu. Tapi kalau diucapkan saat Bu Rini masih SD, SMP, itu masih belum. Oh saya Ya, SD Bu waktu itu. waktu itu ya, Waktu itu wah, saya luar SD. Iya. luar biasa sekali. Itu yang membuat Ibu. Jadi masing-masing anak sih. Anak-anak Iya. mulai memiliki values itu ketika mereka udah masuk usia 11-12, itu 11 neokortex 12. mereka udah mulai kasih meaning, udah mulai sempurna perkembangan otak, Iya mereka iya mulai iya. ngasih meaning. Saat mereka belum ngasih meaning, apapun omongan orang tua akan menjadi diterima aja. So, saya nggak punya jawaban mutlak. Baik di satu sisi, belum tentu baik Iya, tergantung dari betul. values yang diajarkan. Kalau saya pengalamannya justru anak saya yang paling besar itu Ya. SD ya, SD sekitar kelas 2, kelas 3 gitu. Dia mengatakan begini, "Ibu kok nyuruh saya belajar biar pinter? Emang ibu dulu pinter?" Waktu itu saya rasanya, gitu ya rasanya. Iya. Lalu saya mikir gimana saya jawabnya. Saya keluarkan semua rapot saya berikan pada anak saya, lihat gitu lah. Ya, gitu. Malah suami Wah. saya bilang gini, rapotku jangan loh. Tapi lalu anak saya nggak mau kalah, tetap nggak mau kalah. Dia cuma bilang, ibu kok ada nilai 10 di rapot? Iya, gitu. Terus dia cuma bilang, tapi kan zaman dulu pelajaran gampang. Ya, Nggak mau kalah dia. ya. Tapi Saat, memang dia karakternya begitu. iya. Saat itu yang dibahas bukan nilai sekolah, tapi ego, Bu. Iya, betul, 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 ya. Itu kita akan masuk ke parenting nantinya. Tapi memang menarik. Em, menjadi orang tua itu tidak ada sertifikatnya, Nggak ada sekolahnya soalnya. nggak ada sekolahnya. Sejauh mana seorang ibu mau mau dan mampu memahami anaknya. Sekarang memang ada sekolah-sekolah parenting, tapi itu pun tidak mutlak. Iya, Ya, betul. anak itu kan berbeda-beda. Paling nggak menambah Unik ya, ilmu, ya, unik menambah karakternya. ilmu. Ikut sekolah-sekolah parenting bagus, karena itu menambah wawasan kita untuk mengenali, tapi nggak bisa dijalankan plek-plek 100% tuh nggak bisa. Iya, Itu betul, bisa. betul. Terima kasih Bu Rini. Ya, Betul, Bu Mar. ya, dan saya kembalikan ke Maggie. Maggie tidak hal, menurut saya dari Pak Darmana di ruang chat, Meg. Menurut saya dari mulai membangun Rumah rumah tangga. tangga, prinsip 3R, relations, roles, ruler. Ruler itu apa ya Pak Darmana? Relation kan hubungan, roles itu peranan, rules itu rules kali ya, peraturan ya. Iya, iya betul itu. Peraturan ya, rules ya. Oke, baik, terima kasih. So, Meg, sepertinya sudah akhir kah? Slide-mu udah habis ya, Meg? Yes, sudah. Oke, so nanti saya akan minta kata penutup dari Maggie, namun saya berharap sesi hari ini memberikan gambaran tentang persiapan untuk anak-anak sekolah. Dari apa yang saya dengar yang kita bahas tadi adalah bagaimana ketika anak-anak kita perlu anak-anak sekolah, orang tua perlu mempersiapkan diri, terutama dari mindset kita sebagai orang tua, keterbukaan kita untuk mendengarkan anak-anak. Jadi bukan hanya maunya orang tua anak-anak sekolah, tapi anak-anak mau nggak sekolah. Ya anak-anak harus sekolah, iya. Tapi apa arti sekolah buat anak-anak? Tempat bermain kah, tempat mencari ilmu kah, tempat mereka perlu kita pahami openness tadi. Lalu yang kedua juga adalah involvement tadi ya. Ya, Bu. Involvement orang tua perlu terlibat. Nah, tentu ada pertanyaan. Wong saya kasih sekolah anak saya, nitipin anak saya, kok saya malah terlibat. Saya lihat sekarang itu penting sekali karena anak sekarang ini bukan hanya pinter secara ilmu, semakin hari kita lihat bahwa mereka penting untuk pintar secara emosional, secara karakter, secara values. Dan itu tuh tidak bisa berjalan sendiri. Values terbesar itu dari orang tua. Dan karena orang separuh hidupnya ada di sekolah, anak-anak sekolah kan separuh, saya lihat jam sekolah dari jam berapa? Dari jam 7 pagi sampai jam 2 siang. Berarti kan ada di sekolah sementara orang tua tidak bisa karena kerja.
maka yuk terlibat sehingga lebih bisa mempelajari perilaku anak di sekolah, karakter apa yang terjadi, values mereka, sehingga bersama-sama dengan sekolah kita bisa saling membangun. Ya, dan juga adalah bahwa sekolah itu penting. Kita tidak mengatakan sekolah itu tidak penting. Justru saking pentingnya, maka orang tua perlu ikut membangun supaya sekolah itu adalah menyenangkan. Ya, itu yang menurut saya penting ya, Meg ya. Tadi Ya, itu, makanya Maggie menceritakan tentang involvement. Bagi orang tua yang anaknya sekolah tapi tidak ada involvement, orang tuanya perlu aktif datang ke sekolah, bertanya-tanya, dan berbahagialah yang orang tua yang anaknya sekolah yang ada family, ada parents gatheringnya. So, saya kira itu saja teman-teman. Ada beberapa pengumuman sebelum ditutup. Nomor 1, kita foto yuk. Nah, kita foto, jadi sekiranya berkenan untuk menampilkan wajahnya, ini loh orang tua yang perhatian atas perkembangan anaknya, sehingga berkenan meluangkan waktunya untuk hadir pada acara sesi malam ini. Kita foto bersama, smile. Nah, oke, 1, 2, 3, kita foto, dan ya tidak memunculkan wajahmu. Baik, sekali lagi ya. 1, 2, 3. Oke. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua, teman-teman, acara ini direkam dan kemudian linknya nanti akan diberikan di WhatsApp grup Forum Metamind bulan Juli. Jadi kami punya punya WhatsApp grup induk yang namanya Forum Metamind. Kami juga punya WhatsApp grup yang per bulan. Jadi sekarang bulan Juli ini akan berlaku 1 bulan. Jadi silakan diskusi mengenai siswa, mengenai ini semua ada di grup yang bulan Juli. Nanti bulan Agustus ada topik yang berbeda lagi, bulan Juli ini akan dibubarkan. That's why teman-teman diminta juga untuk bergabung ke yang induk. Nanti kami akan berikan linknya sehingga anytime ada pengumuman atau apa teman-teman bisa ada di sana. Ya, itu pengumuman kedua. Jadi link dan juga PDF dari materi hari ini nanti akan diberikan di forum Metamind yang bulan Juli. So, itu yang saya ingin sampaikan dan kemudian saya ingin Meg, ada kata-kata yang perlu disampaikankah ke orang tua sebagai pengingatnya, Meg? Kalau dari saya ini adalah orang tua, don't put hard on yourself. Apa ya Bu Hmm. Bade? Jangan terlalu maaf ya bahasa Indonesia kurang-kurang. Jadi jangan terlalu membebani dirimu sendiri sebagai orang tua. Jadi tadi kita bahas bahwa orang tua itu nggak ada sekolahnya. Jadi apa yang kita lakukan itu menurut saya apapun orang tua lakukan adalah itu yang terbaik pada saat kondisi dan situasi di saat itu. Jadi jangan membebani. Dan juga untuk pada para orang tua, tadi untuk slide hari ini siap-siap sekolah, Bu Mas sudah menutup. Tapi ini saya hanya kata penutup bahwa sebagai seorang ibu, sebagai seorang ayah, sebagai orang tua, kakek, nenek, bahwa kita di sini tidak sendirian. Jadi apabila ada ini, tolong reach out. Yuk tanya teman, tetangga, tanya kami. Bisa tanya saya juga dengan Bu Mar di grup, silahkan. Kita sangat terbuka untuk saling membantu di sini. Terima kasih. Dan saya lupa ini adalah acara family, jadi teman-teman nanti akan bergabungnya ke WhatsApp group spesial family. Kami punya 3 WhatsApp group, yang satu untuk umum, satu untuk aktualisasi diri. Khusus acara ini akan masuk ke spesial family. Jadi bisa bahas juga hal-hal keluarga di sana. Thank you Maggie, thank you Thank atas you, Bu Mar. waktumu. Maggie baru pulang liburan nih dan beliau memikirkan materinya sambil liburan. Terima kasih semuanya Thank you telah Meg. hadir. Ya, dan juga teman-teman semua, kehadiran teman-teman di sini menunjukkan bahwa dirimu adalah orang-orang yang peduli atas pendidikan anak. Baik yang sudah jadi mbah eyang, baik yang masih single, belum nikah, yang sudah punya anak, semuanya peduli. Juga ada guru-guru, so thanks a lot bagaimana dirimu peduli dengan pengembangan anak-anak, dan saya berharap bukan hanya pendidikan secara akademis, tapi juga pendidikan mereka secara internal. Begitu teman-teman. So, terima kasih semuanya. Selamat malam. Sampai jumpa kita di WhatsApp group. Kita diskusi di sana. Ya, terima kasih. Sehat Selamat selalu. malam. Terima kasih Mbak Maggie, Bu Mar. Thank you ya Terima kasih, Bu Maggie. Dini. Thanks a lot. Terima kasih. Ya, Terima kasih semuanya. baik. Saya rekaman.